Selamat datang di Media Belajar Online, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa yang disingkat P3PD, Digital Learning, atau pembelajaran menggunakan media digital. Media belajar digital ini ditaja oleh konsultan P3PD RMC 7 Provinsi Riau dan Dinas PM di Provinsi Riau dalam rangka mendukung program P3PD dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat bertemu. Kenalkan saya Desri dari RMC 7 Riau yang akan memandu Bapak Ibu dalam penyampaian materi ini. Baiklah Bapak Ibu, materi pelatihan ini adalah pelatihan aparatur desa atau PAD yang terdiri dari banyak pokok bahasan. Tuh Bapak Ibu yang berbahagia, perlu Desri sampaikan bahwa materi PAD terdiri dari pokok bahasan 2 atau disingkat dengan PB2 yaitu tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. PB2 ini terdiri dari beberapa sub pokok bahasan atau disingkat SPB, yaitu 1. SPB 2.1 Kewenangan Desa dan Desa Adat 2, SPB 2.2 Kelembagaan Desa 3, SPB 2.3 Kerjasama Desa 3, SPB 2.4 Administrasi Pemerintahan Desa 4, SPB 2.5 Laporan Kepala Desa. Sedangkan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang SPB 2.2 yaitu Kelembagaan Desa. SPB 2.2 Kelembagaan Desa. Deskripsi dari SPB 2.2 Kelembagaan Desa ini adalah menguraikan pengertian, dasar hukum, jenis, kedudukan, tugas, dan fungsi, serta hubungan antar kelembagaan desa, sehingga setelah penyajian SPB 2.2 ini, diharapkan Bapak Ibu dapat 1. Menjelaskan pengertian, dasar hukum dan jenis kelembagaan desa. 2. Menjelaskan kedudukan tugas dan fungsi kelembagaan desa. Dan 3. Menjelaskan hubungan antar kelembagaan desa. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi inti, yaitu pengertian, dasar hukum dan jenis kelembagaan desa. Pertama akan kita bahas tentang pengertian kelembagaan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terdapat lembaga desa, yakni A. Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. B. Badan Permusyawaratan Desa. C. Lembaga Kemasyarakatan Desa. D. Lembaga Adat Desa. B. Kerjasama Antar Desa. Dan F. Badan Usaha Milik Desa. Dalam menyelenggarakan pembangunan desa, desa mendayagunakan lembaga-lembaga tersebut di atas dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Mari kita lanjutkan dengan membahas dasar hukum lembaga desa. Dasar hukum dari lembaga desa adalah 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tercatat di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 5539. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Bagaimana Bapak Ibu? Kita sudah membahas deskripsi, tujuan khusus apa yang harus dipahami, pengertian, dan dasar hukum dari kelembagaan desa. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu kedudukan, tugas, fungsi kelembagaan desa, dan pemerintahan desa. Untuk kedudukan pemerintah desa, pertama, pemerintah desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Kedua, kedudukan pemerintah desa tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa. Ketiga,
Pemerintah desa terdiri dari A. Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa, dan B. Perangkat desa selaku perangkat pembantu tugas-tugas kepala desa. Keempat, perangkat desa terdiri dari A. Unsur staf adalah sekretariat desa, B. Unsur lini adalah pelaksana teknis lapangan, dan C. Unsur kewilayahan adalah para kepala dusun. Sekarang kita masuk pada pembahasan kedudukan kepala desa. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa, sedangkan tugas dan wewenang kepala desa adalah: pertama, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1. Kedua, kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa mempunyai wewenang, yaitu 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 2. Mengajukan rancangan peraturan desa. 3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. 4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 5. Membina kehidupan masyarakat desa. 6. Membina perekonomian desa. 7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan 9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita akan dalami membahas tentang kewajiban kepala desa, larangan bagi kepala desa, dan kedudukan keuangan kepala desa, agar kita semua memahami lebih detail dan mendalam tupoksi dari jabatan kepala desa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut. 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa. 7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. 10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 13. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat. 14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. Dan 15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Cukup banyak ya Bapak Ibu, kewajiban dari jabatan kepala desa. Kepala desa dilarang. 1. Menjadi pengurus partai politik. 2. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan. 3. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD. 4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. 5. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain. 6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. 7. Menyalahgunakan wewenang, dan 8. Melanggar sumpah atau janji jabatan. Bapak dan Ibu, mari kita lihat bagaimana kedudukan keuangan kepala desa. Kedudukan keuangan kepala desa aturannya sebagai berikut. 1. Penghasilan tetap kepala desa setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. 2.
Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa ditetapkan setiap tahun dalam APB desa. 3. Penghasilan tetap kepala desa paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten kota. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten kota yang sekurang-kurangnya memuat rincian jenis penghasilan, B. rincian jenis tunjangan, dan C. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan atau tunjangan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan perangkat desa Bapak Ibu. Perangkat desa terdiri atas 1. Sekretariat desa, 2. Pelaksana kewilayahan, dan 3. Pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati Wali Kota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD. Pembahasan meliputi fungsi, tugas, keanggotaan, dan hak yang ada pada BPD serta anggotanya. Mari kita bahas ya Bapak Ibu. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sementara itu, tugas dari BPD ada 13, yaitu 1. Menggali aspirasi masyarakat. 2. Menampung aspirasi masyarakat. 3. Mengelola aspirasi masyarakat. 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat. 5. Menyelenggarakan musyawarah BPD. 6. Menyelenggarakan musyawarah desa. 7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. 8. Menyelenggarakan musyawarah desa, khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. 9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. 12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Dan 13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk persyaratan sebagai anggota BPD adalah 1. Merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. 2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. BPD berhak untuk 1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. 2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan 3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Sementara itu, BPD memiliki hak untuk 1. Mengajukan usul rancangan peraturan desa. 2. Mengajukan pertanyaan. 3. Menyampaikan usul dan atau pendapat. 4. Memilih dan dipilih. Dan 5. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Bapak Ibu yang berbahagia, selesai sudah kita bahas tentang BPD. Selanjutnya kita akan membahas tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, disingkat LKD. Materi LKD terdiri dari dasar, persyaratan, tugas, fungsi, dan jenis LKD. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas detail tentang LKD. LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan LKD dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Berkedudukan di desa setempat. 3.
Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa. 4. Memiliki kepengurusan yang tetap. 5. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap. Dan 6. Tidak berafiliasi kepada partai politik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD diatur dengan peraturan desa. Tugas LKD antara lain 1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa. 3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Sekarang mari kita lihat apa saja fungsi dari LKD ini. Fungsi LKD antara lain 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa. 4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. 5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. 6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir, jenis LKD terdiri atas 1. Rukun tetangga. 2. Rukun warga. 3. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK. 4. Karang Taruna. 5. Pos pelayanan terpadu. Dan 6. Lembaga pemberdayaan masyarakat. Selesai sudah pembahasan kita tentang lembaga kemasyarakatan desa atau disingkat dengan LKD ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi bahasan berikutnya yaitu lembaga adat desa atau disingkat dengan LAD. LAD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan LAD dengan memenuhi persyaratan berikut ini. 1. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat. 3. Berkedudukan di desa setempat, keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa. 4. Memiliki pengurusan yang tetap. 5. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap. 6. Tidak berafiliasi kepada partai politik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD ditetapkan dengan peraturan desa. Tugas LAD membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, LAD berfungsi 1. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan unsur kekerabatan lainnya. 2. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta, dan atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa. 3. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa. 4. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah, dan konflik dalam interaksi manusia. 5. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa. 6. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya. Bapak dan Ibu, demikian pemaparan materi subpokok bahasan SPB 2.2, Kelembagaan Desa. Apakah seluruh tujuan pembelajaran pada subpokok bahasan ini sudah Bapak dan Ibu pahami? Apakah Bapak dan Ibu sudah dapat 1. Menjelaskan pengertian, dasar hukum dan jenis kelembagaan desa. 2. Menjelaskan kedudukan tugas dan fungsi kelembagaan desa. 3. Menjelaskan hubungan antar kelembagaan desa. Apakah Bapak dan Ibu pelatihan sudah siap melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan sesuai dengan yang telah kita bahas pada sesi ini? Jika sudah siap, mari kita siapkan diri kita dengan semangat dan sikap. 1. Berpikiran positif dan optimis.
bahwa dengan kewenangan desa yang begitu luas dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. 2. Berperan aktif di setiap kesempatan untuk mendorong agar kemenangan desa dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Silahkan lanjutkan pembelajaran ke materi SPB 2.3. Saya, Desri, sampai jumpa di materi lainnya.